Halo, saya Angelika Adeline dari kelas 11 IPS. Saya akan menjelaskan tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukan bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Yang dimaksud dengan konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa mengandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, itu terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep kewilayahan, dan aspek sosial. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep Nusantara, negara kita merupakan 1. Negara kepulauan. 2. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah laut. 3. Sehingga pengertian negara kepulauan itu adalah merupakan suatu wilayah-wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 4. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 5. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah daratan, pulau yang satu dengan lainnya. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sangsaka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Konsep yang tercangkup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Konsep terakhir yang tercangkup dalam substansi persatuan dan kesatuan negara adalah patriotisme. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segalanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Berjiwa pembaru. 5. Tidak kenal menyerah. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Keunggulan NKRI: A. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. B. Keanekaragaman aspek kehidupan sosial budaya. C. Pengembangan wilayahnya. D. Semangat Sumpah Pemuda. E. Memiliki tata krama. F. Letak wilayah yang strategis. G. Keindahan alam. H. Keajaiban dunia Candi Borobudur. I. Wilayahnya yang luas. J. Tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong yang pertama adalah Sumpah Pemuda, yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila, memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia.
tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah geografis. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menunjukkan kelebih-lebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keempat adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun melalui kontak tidak langsung. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Saling menghormati anggota keluarga lain. Yang kedua adalah menghargai dan menyayangi satu sama lain. Yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga. Dan yang keempat adalah menghargai perbedaan pendapat. Sedangkan di sekolah, kalian harus menampilkan sikap dan perilaku saling tolong-menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, dan menghormati guru, dan sebagainya. Dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap saling tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Sikap dan perilaku-perilaku yang disebutkan tadi harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga.